ini akan menambah penambahan klaster ya, klaster-klaster penularan, terutama sekali tidak saja di transportasi umumnya, di dalam transportasi entah itu di angkot, di busway, di KRL, tetapi malah juga akan muncul klaster di penularan di halte-halte atau di terminal-terminal atau di stasiun. Nah, ini yang harus diantisipasi. Meskipun hal ini selalu Mhm. dikatakan oleh pihak Pemprov akan dengan mudah ditangani karena waktunya itu akan jaraknya menunggu juga tidak terlalu lama katanya, tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Karena apa? Kalau misalnya pada jam sibuk yang terjadi, misalnya di Tanah Abang itu, begitu turun dari kereta api, mereka ini membutuhkan transportasi umum. Nah, itu masa tunggunya jadi lama. Nah, karena lama akhirnya terjadi penumpukan. Nah, ini pengalaman selalu seperti itu. Di berbagai tempat juga seperti itu. Nah, artinya Mhm. apa? Pemanfaatan motor selama ini dianggap paling efektif untuk moda transportasi, tetapi kemudian ini kalau misalnya dilarang, nah kemudian masyarakatnya yang biasa menggunakan motor kemudian beralih ke transportasi umum, tentu kemudian muncul klaster-klaster baru, tidak saja Baik. di saya katakan tadi di tempat ini terminal maupun di kendaraannya sendiri Mhm. atau di busway atau di mobilnya itu modanya, tetapi juga selama perjalanan ini juga akan masalah gitu ya. Karena apa? Baik. Karena masyarakat ini ada yang terjangkau jauh, artinya dengan terminalnya, dengan stasiunnya juga sangat jauh kan. Ini juga harus dipertimbangkan secara matang. Karena itu Mhm. apalagi mereka-mereka yang tinggalnya pada umumnya itu di luar DKI Baik. Jakarta atau di wilayah penyangga itu di Bogor, Bekasi, Tangerang maupun di Baik, Pak Depok. Trubus. Menurut saya itu. Ya, Pak Trubus, dari informasi yang kami dapatkan tentunya, aturan ganjil genap, untuk motor sendiri ini berada pada peraturan, Gubernur nomor 80 tahun 2020 dan juga dikatakan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi ojek online sehingga dikhawatirkan akan kemudian, membuat masyarakat ini membeli jaket, ojek online kemudian supaya tidak kena tilang ganjil genap motor. Pendapat Anda seperti apa? Iya, itu kemungkinan itu. Jadi itu salah satu efek domino yang akan terjadi, di mana kemudian orang akan yang sebenarnya artinya pengguna motor ini akan beralih, dengan membeli jaket-jaket yang ojol itu. Nah, perlu diketahui bahwa karena, ojol ini jumlah sangat terbatas selama ini, tentu kemudian ojol ini menjadi tempat penularan juga ini nanti klasternya. Karena, di dalam ketentuannya itu ojol ini harus membawa helm sendiri, artinya si penumpangnya harus membawa helm sendiri. Karena apa? Karena, Mhm. jarak antara ini driver sama penumpang ini kan sangat dekat. Meskipun sekarang ada yang saya lihat itu pakai sekat di tengahnya, pakai seperti kaca ya, plastik kaca itu untuk memisahkan antara penumpang dengan driver. Tapi justru ini akan menjadi masalah. Tetapi Mhm. yang perlu diketahui bahwa ini nanti akan muncul permintaan yang sangat tinggi. Kan persoalannya ada supply demand ya. Jadi supply demand-nya di mana kemudian masyarakat yang selama ini menggunakan motor akan berbondong-bondong membeli jaket itu, jaket-jaket ojol ini. Nah, nanti akan muncul jaket-jaket ojol yang mungkin dipalsukan juga ya. Artinya Mhm. malah harganya malah lebih mahal. Ini pengalaman dulu masker kan, yang masker itu kan pada tahap awal-awal itu sempat terjadi panic buying. Nah, ini saya khawatirnya juga nanti pada pada jaket ini jadi ada panic buying kan gitu. Jadi Mhm. masyarakat ini mulai berbondong-bondong mengalihkan untuk membeli jaket motor, jaket ojol gitu. Nah, Baik. sementara ada keterbatasan di jaket ojol sendiri. Nah, kan munculnya kemudian produksi ada efek, ada bagusnya juga itu kemudian nanti ada UMKM yang memanfaatkan paling tidak yang membuat jaket-jaket yang sifatnya berbau ojol itu.